terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang pada sesi konsultasi hari ini. Bagaimana Ibu tadi perjalanannya? Alhamdulillah sih Mbak, perjalanan saya ke sini lancar. Alhamdulillah, syukur kalau begitu ya Bu. Mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang ingin dikonsultasikan pada sesi kita hari ini? Gini sih Mbak, saya merasa berat badan saya tuh semakin hari semakin naik. Nah, hal ini tuh membuat saya jadi lebih cepat capek dan sulit untuk bergerak untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu Mbak. Oh, jadi Ibu merasa berat badannya terus meningkat dan mulai berdampak pada kondisi kesehatan Ibu seperti mudah lelah ya Bu. Tentunya hal itu pasti mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari. Baik, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu ingin mengubah kondisi yang Ibu alami saat ini Bu? Saya takut kalau misalkan dibiarkan secara terus-terusan malah menjadi penyakit yang serius, apalagi keluarga saya tuh punya riwayat penyakit jantung. Oh, seperti itu. Berarti Ibu sangat peduli dengan kesehatan jangka panjang diri Ibu ya Bu, apalagi ada riwayat penyakit keluarga. Itu merupakan salah satu alasan yang kuat Bu. Nah, sekarang jika kita membayangkan kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencegah peningkatan berat badan Ibu? Mungkin saya akan mengubah atau mengatur pola makan saya, tapi jujur itu susah banget sih Mbak. Saya tuh kalau lagi capek atau stres pasti melampiasinya ke makanan. Oh, baik Ibu, saya mengerti. Di satu sisi Ibu ingin berubah menjadi lebih sehat, tetapi ketika Ibu stres atau kelelahan, makanan menjadi solusinya ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, saat Ibu sedang stres, biasanya makanan apa yang Ibu konsumsi? Saya sering pesan goreng-gorengan sih Mbak, karena enak, simple juga. Nah, menurut Ibu, jika kondisi itu berlangsung terus-menerus, apa kemungkinan yang dapat terjadi Bu? Mungkin berat badan saya akan semakin naik dan semakin memperbesar resiko untuk terkena penyakit yang lebih serius. Nah, betul Ibu, Ibu sudah menyadari resikonya. Itulah pentingnya kita untuk memulai perubahan. Baik, Ibu mungkin boleh diceritakan bagaimana konsumsi makan Ibu mulai dari makan pagi, siang, malam, hingga snack yang Ibu konsumsi? Kalau pagi sih saya jarang sarapan ya Mbak, terus juga kalau makan siang saya makan seadanya aja, kadang juga nggak makan. Kalau misalkan malam tuh saya makannya banyak Mbak, terus kalau misalkan camilan saya sering konsumsi gorengan gitu. Oh, seperti itu. Baik, berarti untuk pola makan Ibu masih belum teratur ya Bu, cenderung makan dalam porsi banyak di malam hari dan masih mengkonsumsi cemilan seperti gorengan. Kalau untuk aktivitas fisik seperti apa Bu? Kalau aktivitas fisik sih saya nggak pernah ya Mbak, paling cuma aktivitas rumahan aja. Oh, seperti itu. Baik, memang tidak mudah ya Bu untuk membagi waktu antara aktivitas dan juga untuk menjaga pola makan tetap sehat dan teratur seperti itu. Baik Ibu, dari semua hal yang kita bahas tadi, menurut Ibu mana hal yang paling penting untuk mulai diubah terlebih dahulu? Mungkin dari ngemil gorengan dulu kali ya Mbak. Nah, itu pilihan yang sangat tepat dan realistis Bu. Langkah kecil seperti mengurangi camilan berminyak seperti gorengan, kemudian mulai membiasakan sarapan dalam porsi kecil, dan mengurangi porsi dimakan makan malam itu sangat membantu Bu apabila dilakukan dengan konsisten dan bertahap. Untuk aktivitas fisik atau olahraga dari Ibu biasanya sukanya apa Bu? Saya sebenarnya suka banget jalan pagi sih Mbak, karena udaranya segar, tapi saya suka males buat jalan-jalan pagi. Baik Ibu, menurut Ibu kira-kira apa yang bisa membuat Ibu lebih konsisten? Mungkin kalau ada temannya gitu Mbak. Baik, itu ide yang bagus Ibu. Memang dukungan dari orang lain sangat membantu kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. Baik Ibu, biasanya kalau Ibu sedang stres dan ingin makan, apa yang Ibu lakukan? Ya saya langsung cari makanan aja biar nggak stres. Seperti itu, wajar sekali ya Bu, karena memang makanan itu bisa memberi rasa nyaman pada kita. Tetapi di sisi lain kan Ibu juga ingin berubah menjadi lebih sehat. Ada beberapa alternatif yang dapat kita coba Bu. Contohnya dengan Ibu memperbanyak minum air putih, kemudian mengganti cemilan dengan buah-buahan. Atau ketika Ibu sedang stres, Ibu bisa mulai berjalan-jalan di sekitar rumah Bu. Bagaimana menurut Ibu? Iya Mbak, nanti akan saya coba. Baik Ibu, dari sesi konsultasi kita pada hari ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Saya ingin menurunkan berat badan saya dan juga menjalani pola hidup yang lebih sehat, seperti mulai makan yang teratur dengan porsi yang cukup, terus juga
untuk mengurangi cemilan yang berminyak, terus juga mulai berolahraga ringan seperti jalan kaki di pagi hari. Baik, tepat sekali. Itu adalah langkah yang tepat, Bu. Karena perubahan kecil yang konsisten itu lebih berarti dibandingkan dengan perubahan besar yang tidak konsisten. Terima kasih Ibu telah mengikuti jalannya konseling dengan baik. Saya sudah mengamati proses konseling tadi, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk mendukung rencana yang sudah dibuat. Saya melihat Ibu sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan Ibu alami jika Ibu memiliki pola hidup yang tidak sehat, serta sudah memiliki keinginan untuk berubah. Menurut saya itu adalah langkah awal yang sangat baik dan penting. Tujuan kita bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup agar ibu hidup lebih sehat dan juga mengurangi risiko terkena penyakit di masa yang akan datang. Jadi kelebihan berat badan ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit seperti penyakit jantung koroner, diabetes, dan juga hipertensi. Namun, perubahan berat badan ini tidak perlu drastis, cukup secara bertahap dan juga konsisten. Dan saya paham bahwa stres, kebiasaan makan, ataupun kesibukan menjadi tantangan yang cukup sulit dalam menjalani pola hidup yang lebih sehat. Dan menurut saya itu adalah hal yang wajar. Langkah awal yang dipilih juga sudah sangat tepat, seperti mengurangi cemilan berminyak seperti gorengan, lalu memperbaiki pola makan, dan juga menambah aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Dan peran orang terdekat seperti orang tua maupun suami juga sangat penting dalam hal ini. Karena ketika ibu merasa menyerah untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat, akan ada orang yang senantiasa mendukung ibu dalam tetap berusaha untuk lanjut. Lalu perubahan terbaik ini juga berasal dari keinginan diri sendiri, bukan dari paksaan. Saya juga yakin dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kondisi ibu bisa menjadi lebih baik. Iya dok, makasih dukungannya itu membuat saya lebih semangat.